Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel ini bersama saya Radian. Di video kali ini saya akan mencoba kembali menjawab pertanyaan dari teman-teman yang ada di medsos, ada di YouTube, Facebook, Instagram juga gitu ya. Nah, untuk kali ini masih di Facebook teman-teman. Jadi ini pertanyaan dari salah satu friendly saya di Facebook gitu ya. Dia bilang, mindset apa yang abang pakai di bisnis afiliasi? Oke. Sebelum kita bahas ke mindsetnya dulu, saya perlu jelaskan dulu nih bisnis afiliasi yang saya jalankan gitu ya. Jadi masih banyak di luar sana yang beranggapan bahwa bisnis afiliasi itu kayak semacam bisnis Shopee, Shopee affiliate gitu ya, atau mungkin bisnis yang kayak member get member kayak begitu gitu ya, kayak MLM lah istilahnya. Tapi berbeda yang saya jalankan untuk affiliate yang ini karena saya hanya menjalankan affiliate atau bisnis affiliate yang memang fokusnya adalah produk-produk digital gitu, entah itu kelas online, seminar online, workshop online, tools atau software, template, terus juga JSON, landing page kayak gitu-gitu, plugin premium dari WordPress, nah yang kayak gitu-gitu yang saya promosikan gitu ya. Jadi perlu dipahami dulu bahwa affiliate yang saya jalankan berbeda dengan MLM yang dikenal secara umum, atau member get member itu enggak sama sekali. Jadi kalau affiliate itu konsepnya adalah kita jadi perantaranya gitu. Kita affiliate ini ada tiga kolom lah ibaratnya gini. Bayangkan ada tiga kolom. Yang pertama ada vendor atau pemilik produk, yang di ujung sini di kolom ketiga itu namanya konsumen. Nah, di tengah-tengah ini namanya affiliate gitu. Mereka yang jadi perantara antara si vendor dengan konsumen. Jadi dia yang nyariin konsumen, dan vendor nggak perlu repot untuk promosi gitu karena sudah ada di affiliate gitu. Bukan member get member, dan juga bisnisnya itu secara hukum syariah menurut saya aman ya, karena tidak ada komisi yang bertingkat gitu. Jadi komisinya cuma satu kali doang udah gitu. Jadi saya nggak dapat komisi lagi ketika si member yang saya rekrut kemudian mencari member lain, itu saya tidak dapat sama sekali gitu ya. Jadi komisinya cuma dari vendor doang nih saya dapatnya gitu, dari konsumen saya nggak dapat apa-apa gitu. Dan juga tidak bertingkat, jadi tidak ada yang namanya ketika saya rekrut orang orang merekrut yang lain saya dapat komisi, itu tidak ada. Jadi itu yang perlu dipahami dulu konsepnya gitu ya. Ini bisnis affiliate yang saya jalankan gitu. Ini biar biar kita semua satu satu mindset dulu nih, satu konsep dulu gitu, biar nggak salah paham nanti kalau misalnya setelah tahu bahwa bisnis affiliate itu seperti apa gitu yang sebenarnya gitu ya. Intinya maklar lah kayak begitu ya, perantara antara si vendor atau pemilik produk atau agen lah istilahnya begitu ya, dengan si konsumen. Kita di tengah-tengah jadi affiliate kayak gitu ya, semacam kayak dropshipper lah ibaratnya. Tapi kalau dropshipper kan bebas mengatur profitnya sendiri gitu ya, kita bebas mengatur profitnya sendiri. Terus juga si agen tuh nggak ada ngasih ketentuan yang saklek banget untuk kalau misalnya lu harus jual dengan harga segini, nggak boleh beli, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang gitu, itu nggak ada kalau misalnya dropshipper. Kalau affiliate itu komisinya saklek segitu-gitu doang gitu. Jadi komisinya itu ditentukan sama vendor. Jadi affiliate nggak bisa berbuat apa-apa selain ngikutin peraturan dari vendor doang gitu. Nah itu juga pembedanya gitu ya. Kurang lebih sama sebenarnya kayak Shopee affiliate, cuman Shopee affiliate kan produknya fisik gitu ya. Dan juga komisinya kecil. Saya juga main kok Shopee affiliate, tapi nggak yang 100% fokus di sana gitu. Saya cuman taruh link di akun publik saya, ya udah gitu, dia dia jalan sendiri aja gitu ya, jadi nggak dipromosiin secara khusus lah. Beda dengan affiliate affiliate yang saya jalankan selama ini yang produk digital gitu ya. Oke, balik lagi ke mindset tadi. Mindset apa yang dijalankan ketika menjalankan bisnis affiliate? Kalau menurut saya adalah mindsetnya bantu orang. Ketika saya menjalankan bisnis, apapun bisnisnya, mau itu affiliate, dropshipper, reseller, atau bisnis jasa juga, uh, pemahaman saya adalah tujuan utama saya adalah bantu mereka yang membutuhkan gitu. Mereka punya masalah apa, saya bisa kasih solusi apa ke mereka. Udah gitu doang sebenarnya konsepnya. Jadi nggak ada yang gimana-gimana, nggak ada yang harus, oh aku harus seperti ini, aku harus punya ini misalnya. Memang itu ada, tapi apa ya istilahnya, yang basicnya adalah bantu orang dulu gitu. Jadi nggak bisa yang kita langsung apa istilahnya, oh aku akan bisa menjual 100 sales per hari, padahal kitanya masih
personal brandingnya masih masih cetek misalnya kayak begitu ya, atau mungkin database-nya nggak banyak misalnya gitu. Nah, karena kalau kondisi kita seperti itu, atau kayak saya misalnya database belum banyak atau personal brandingnya belum belum terbentuk dengan baik gitu ya, tidak perlu target yang terlalu tinggi dulu, yang realistis dulu lah gitu. Kalau saya bilang sih realistis dulu, karena kalau misalnya targetnya ketinggian kita nggak nyampe, dan ngebandingin dengan punya orang, waduh itu stres men. Daripada ngebandingin punya orang, mending kita bandingin dengan apa pencapaian kita sebelumnya aja gitu. Itu akan lebih realistis justru, dan juga kita akan lebih tenang secara mental gitu ya, lebih sehat secara mental juga, nggak akan stres ngeliat orang, wah orang kok bisa ya, kok aku enggak ya. Daripada ngelihat seperti itu, lebih baik, oh orang ini pasti database-nya banyak, oh orang ini pasti punya personal branding yang kuat, aku akan ngejar ke situ juga gitu. Mending seperti itu daripada stres cuman mikirin masalahnya doang gitu, mending pikirin solusinya kayak gitu. Jadi uh, kalau misalnya mindset ya itu tadi, kalau saya bilang harus apa namanya, yang basic dulu adalah membantu orang gitu. Jadi kalau mereka butuh, karena saya ini basicnya produk afiliatnya adalah kebanyakan untuk mengembangkan bisnisnya untuk jadi lebih besar gitu ya, maka saya mencari orang-orang yang memang berbisnis gitu ya, tapi masih dalam level yang basic istilahnya, yang standar, yang bukan yang standar, yang gimana ya, yang masih pemula lah ibaratnya kayak gitu. Saya akan coba bantu, karena saya pernah berada di posisi mereka juga gitu, dan saya justru kesulitan waktu itu karena saya nggak tahu harus tanya pada siapa gitu, karena bingung, nggak ada tempat bertanya, nggak ada tempat konsul juga gitu ya. Sekarang posisi saya udah jauh lebih baik daripada yang sebelumnya gitu ya, udah banyak mengerti, udah banyak belajar juga, ini sambil belajar juga sampai sekarang gitu ya. Temen sharing lah ibaratnya kayak begitu, karena saya dulu nggak punya teman sharing waktu ngejalanin belajar bisnis pertama kali itu, nggak ada teman sharing. Justru saya belajarnya otodidak, benar-benar otodidak, belajarnya lewat video doang, nggak ada tempat bertanya, dan juga bingung harus bertanya ke siapa gitu ya, karena nggak tahu gitu tempatnya di mana bertanyanya gitu. Ya udahlah, jadi jalan sendiri, nonton video sendiri gitu ya, ngulik sendiri juga. Jadi serba trial and error, semuanya serba sendiri gitu. Dan sekarang ketika posisi saya sudah di sini gitu ya, di mana saya sudah banyak belajar dan juga masih belajar seterusnya, saya mencoba memposisikan diri saya ketika saya membutuhkan orang untuk tanya-tanya atau sharing-sharing. Nah seperti itulah mungkin kira-kira gitu. Jadi ketika mereka butuh, saya bantu, dan mereka, kalau mereka butuh produk misalnya, saya akan bisa rekomendasikan produk yang memang cocok buat mereka gitu. Mungkin dari sisi budget, atau mungkin dari sisi kualitas mentor misalnya, atau mungkin dari sisi kualitas materinya misalnya, saya bisa nyocokin gitu. Terus ngembangin personal brandingnya di mana? Nah, kalau saya ngembangin personal brandingnya di semua medsos. Jadi di Facebook, Instagram, YouTube, itu fokusnya di tiga medsos itu gitu. Kalau di Twitter saya nggak ada ngembangin personal brand, itu cuma buat murni buat personal doang. Tapi ya kadang-kadang ada juga sih tergoda untuk ngembangin personal brand di Twitter, tapi kayaknya udah terlalu ketinggalan gitu. Jadi Twitter tuh buat happy happy aja, buat seneng-seneng gitu, nyari hiburan lah istilah gitu ya. Buat masnya yang mungkin bertanya, dan juga mungkin teman-teman yang masih kebingungan gitu ya, apa sih sebenarnya bisnis affiliate, terus gimana sih mindsetnya gitu untuk bisa sukses di bisnis affiliate. Nah ini coba saya jelaskan sedikit gitu ya, uh, cara ininya, mindsetnya, dan juga sedikit tentang personal brand gitu. Saya ngebanginnya dari di Facebook, YouTube, dan Instagram. Lihat aja di semua medsos saya yang saya sebutkan tadi, saya coba ngembangin personal branding di situ gitu. Mungkin segitu dulu video tanya jawab kali ini. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah bertanya. Silahkan kalau misalnya kamu juga mau tanyain uh, ter seputar bisnis online, entrepreneur, internet marketing, Instagram marketing, monggo silahkan ditanyakan. Oke, terima kasih banyak sudah nonton. Salah hilap mohon maaf kalau misalnya ada penjelasan yang kurang detail atau kurang spesifik. Minta maaf, minta ridho, minta halalnya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cuan.